Selamat siang, guys. Siang juga. Siang. Yang kenapa Marco kamu mau kita kumpul sekarang? Ya, emang ada apa ya? Oh iya, Mark. Gua lupa jelasin ke mereka. Sekarang sekalian aja kamu jelasin. Oke, jadi kita mau bikin tugas, yaitu tugas diskusi tentang Pancasila. Jadi sekarang aku mau bagi-bagi tugas. Setiap sila dibagi ke masing-masing orang dari sila pertama sampai sila kelima. Dan setelah itu, cari permasalahan yang terkait dengan sila tersebut dan berikan pendapat kalian tentang permasalahan tersebut. Lalu teman-teman yang lain akan memberikan pendapat mereka masing-masing. Aku sekalian jadi moderatornya. Oke, siap. Oke, sip. Jadi gimana pembagian silanya? Untuk sila pertama, Hans. Sila kedua, Gita. Sila ketiga, aku. Sila keempat, Marcelin. Sila kelima, Krido. Ini pembagian tugasnya. Harus selesai hari ini ya, karena besok kita udah mau buat videonya. Halo, selamat siang semuanya. Semuanya udah siap sama tugasnya masing-masing kan? Iya Iya dong. Iya dong. Oke, kalau begitu kita mulai dari sila yang pertama. Hans, jelaskan permasalahan apa yang kamu angkat dari sila pertama. Oke, mengenai sila pertama, seperti yang kita ketahui, tertulis ketuhanan yang Maha Esa. Jika kita melihat berita, pasti kita akan mendapati banyak peruncingan dan kesenjangan antara umat beragama. Ada banyak pelanggaran atau bahkan tindak kejahatan yang diperbuat antar umat beragama. Misalnya penindasan agama, pengucilan terhadap orang yang berbeda keyakinan dengannya, dan pengerusakan atau pengeboman tempat ibadah yang bahkan menimbulkan korban jiwa. Dan menurut saya, ini adalah hal yang sangat susah untuk dihindari, mengingat bangsa Indonesia terdiri dari banyak kepercayaan dan setiap orang menganggap kepercayaannya paling benar. Jadi menurutku sosialisasi sangat penting untuk mengatasi hal ini. Apakah ada yang lain dari teman-teman? Apakah ada yang mau memberikan opini atau tambahan dari permasalahan yang diangkat oleh Hans? Saya sependapat dengan Hans. Seperti yang kita ketahui bersama, kalau negara kita itu terdiri dari banyak umat kepercayaan. Dan kita juga tahu bahwa masih banyak orang yang kurang open-minded, terlebih orang-orang yang sudah tergolong tua. Maka dari itu, menurut saya sosialisasi adalah cara yang paling tepat untuk dilakukan, walaupun pasti tidak akan mudah. Terima kasih, Gita. Ada yang lain? Saya izin berpendapat. Saya setuju dengan sosialisasi, tapi sosialisasi juga harus mempunyai strategi yang tepat. Menurut saya, strategi yang tepat itu kita harus memulai sosialisasi tersebut dari para petinggi agama dan memberikan kepada mereka pemahaman soal persatuan dan Bhinneka Tunggal Ika. Setelah para petinggi agama bisa saling menerima semua itu dan menerima kalau setiap agama atau kepercayaan adalah penting dalam bangsa, baru pemimpin agama meneruskan semuanya itu kepada umat-umatnya. Karena umat-umat tersebut akan lebih bisa menerima hal tersebut. Terima kasih atas pendapatnya, Marcelin. Ada yang lain? Ingin memberikan pendapat, jadi menurut saya umat beragama harus tahu kalau seluruh agama itu mengajarkan kebaikan, yang mengajarkan kita kepada rasa kemanusiaan. Jadi agama tidak pernah salah, yang salah adalah umat yang kurang paham akan rasa kemanusiaan. Maka dari itu tugas dari setiap umat beragama untuk menjaga kedamaian bangsa. Kalau begitu, saya juga ingin memberikan pendapat saya. Agama di Indonesia adalah salah satu bentuk keanekaragaman dan kekayaan budaya negara kita, yang harusnya kita hormati dan kita lindungi, dan yang membuat kita berbeda dengan negara lain. Makanya kita harus saling mendukung dan membantu, bukan saling menjatuhkan. Apakah ada lagi? Bagaimana dengan Hans?
Terima kasih. Saya sangat puas dengan opini dan pendapat teman-teman. Terima kasih. Oke. Kalau begitu, kita lanjut ke materi sila kedua. Untuk yang mengambil bagian materi sila kedua, dipersilahkan. Baiklah, sekarang saya akan menjelaskan materi tentang sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Di era sekarang ini, kita diperhadapkan dengan banyak sekali bentuk ketidakadilan dan pelanggaran HAM. Saya mengambil contoh yang marak terjadi di dunia pendidikan, yaitu pembulian. Bullying sudah pasti hal yang salah, karena dalam pembulian pasti ada korban. Dan korban bukan hanya mendapatkan luka secara fisik, tapi kesehatan mentalnya juga ikut terganggu. Hal itulah yang bisa membuat korban sampai melakukan tindakan berbahaya, termasuk bunuh diri. Menurut saya, kasus ini bisa diatasi melalui pendidikan karakter dan juga perhatian lebih dari tenaga pendidik serta lingkungan sekitar, terutama keluarga. Sekian dari saya, bagaimana pendapat teman-teman? Terima kasih, Gita. Apakah ada opini atau tambahan dari teman-teman yang lain? Baik, izin menanggapi. Menurut saya yang dijelaskan oleh Gita sudah benar. Karena pembulian bisa berdampak jangka panjang yang bisa terlanjur dalam generasi pendidikan. Dan dalam mengatasinya, pendidikan karakter dan sosialisasi tentang keadilan dan HAM adalah hal yang tepat menurut saya. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk Hans. Apakah ada yang lain? Izin menanggapi, saya sangat setuju dengan Hans dan juga Gita. Pembulian harus segera diberantas karena kalau tidak itu akan menjadi hal yang dianggap wajar dalam dunia pendidikan dan menjadi alasan untuk mengatasi tekanan atau stres di dunia pendidikan ataupun bisa menjadi tempat sampah emosi terlebih dalam masa remaja atau pemuda yang ada dalam masa pencarian jati dirinya. Terima kasih. Saya sangat setuju dengan pendapat teman-teman. Karena dengan teman itu masa jati diri kita dibentuk. Dan kalau sudah terbiasa dengan mental bullying, masa depan bangsa akan menjadi sangat berbahaya karena dipenuhi oleh penidas. Sekian dari saya. Apakah masih ada lagi dari teman-teman? Oke, kalau sudah tidak ada lagi, menurut saya semua yang dikatakan teman-teman sudah benar. Pembulian adalah hal yang salah, apapun alasannya. Tidak ada alasan yang membenarkan tindak pembulian. Dan semua lapisan masyarakat harus memperhatikan hal itu, dan semua orang tidak boleh melakukannya, karena itu akan merusak identitas kaum muda Indonesia. Apakah kita sudah puas dengan pendapat dari teman-teman? Terima kasih, saya sudah puas dengan pendapat teman-teman. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya. Materi selanjutnya, sila ketiga akan saya presentasikan. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Saya akan membawa materi tentang sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Terkait dengan sila ketiga, aksi separatisme adalah hal yang sangat fatal dalam berbangsa. Contoh yang saya ambil mengenai kasus ini adalah aksi separatis dari OPM atau Organisasi Papua Merdeka. Faktor-faktor penyebab yang membuat OPM ingin keluar dari Indonesia adalah dianggap adanya kegagalan otonomi khusus dalam bidang ekonomi, kesehatan, dan pendidikan. Adanya diskriminasi dan bahkan ada pengaruh dari luar Indonesia. Dalam hal ini, kita bisa melihat kalau sila ketiga masih rawan dalam permasalahan. Menurut saya, hal ini harus segera diselesaikan, karena kalau dibiarkan, maka masalah ini akan bertambah parah, bahkan aksi separatis ini bisa menyebar ke berbagai daerah di Indonesia. Solusi yang pas menurut saya adalah ditambahnya perhatian pemerintah ke daerah Papua dan menunjukkan kepada rakyat Papua bukti dari perhatiannya dengan segala pembangunan yang baik di sana dan penyelesaian dari segala keluh kesah rakyat Papua. Bagaimana pendapat teman-teman yang lain? Izin menanggapi, menurut saya separatisme salah karena dengan adanya separatisme, kedaulatan atau kekuatan hukum bisa tercoreng dan negara bisa dianggap tidak mampu mengurus daerahnya. Solusi yang tepat menurut saya seperti yang dikatakan Mark, karena dengan adanya pembangunan itu akan menjadi bukti fisik dari perhatian pemerintah. Dan menurut saya pemerintah sudah melakukan semua itu
dengan baik melihat perkembangan daerah Papua sekarang. Terima kasih. Terima kasih. Hans, ada yang lain? Izin menanggapi, menurut saya aksi separatis tidak boleh terjadi di Indonesia, karena masalah tersebut tidak akan hanya menjadi masalah internal, tapi juga bisa menodai sistem pemerintahan Indonesia dalam kancah internasional atau global. Jadi negara kita harus terhindar dari aksi separatisme apapun alasannya. Terima kasih. Terima kasih, Hans dan Marcelin. Apakah ada yang lain? Kalau menurut saya rasa sudah cukup dari Hans dan Marcelin. Saya sudah sangat setuju. Terima kasih. Iya, saya juga. Oke, terima kasih atas pendapat dari teman-teman. Jadi, aksi separatisme harus dihindari, karena akan berkemungkinan adanya korban dan bisa mencoreng nama bangsa di dunia. Dan mengenai perhatian pemerintah kepada rakyat Papua, sudah bisa dibuktikan dengan banyaknya pembangunan dan dipenuhinya kebutuhan rakyat Papua secara merata. Sekali lagi, terima kasih. Baiklah, sekarang kita akan masuk ke materi pembahasan sila keempat. Dipersilahkan kepada yang sudah ditugaskan. Terima kasih. Saya akan membawakan materi tentang sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila keempat ini memiliki makna kalau pemerintah harus mengutamakan kepentingan rakyat dan negara. Namun, sayangnya, dalam negara kita ini, kita masih sering melihat penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh pemerintah yang merugikan rakyat dan juga negara. Sebagai contoh, kita masih sering melihat adanya korupsi besar-besaran yang dilakukan oleh pemerintah. Padahal, di negara kita ini, masih banyak daerah yang harus dibangun dan masih banyak rakyat yang kelaparan. Dan bukan hanya itu, kita juga masih sering melihat hukum yang tumpul ke atas tajam ke bawah. Kita melihat itu sering terjadi karena kesenjangan status sosial antara orang-orang elit negara dan rakyat biasa, yang seharusnya hukum berlaku untuk seluruh masyarakat dan untuk melindungi masyarakat, tapi justru menjadi senjata dan untuk orang-orang yang status sosialnya ini harus diberantas karena sudah menodai sila keempat. Negara kita harus memiliki pemerintah yang bisa mengemban tugasnya dengan baik dalam melindungi dan mengutamakan kepentingan rakyat dan negara, bukannya malah menjadi parasit bagi rakyat dan negara. Kira-kira solusi apa yang tepat untuk menghadapi hal ini? Baik, terima kasih Marcelin. Apakah ada yang mau menanggapi? Izin menanggapi, saya sangat setuju dengan Marcelin karena ini merupakan masalah yang besar dan harus segera diatasi. Karena masalah ini bisa membuat rakyat menjadi kehilangan kepercayaannya kepada pemerintah dan juga hukum yang ada. Menurut saya, solusi yang tepat yaitu penegakan hukum serta penyaringan dengan benar kepada orang-orang yang bertanggung jawab dalam pemerintahan dan penegak hukum. Terima kasih. Terima kasih atas pendapatnya. Apakah ada yang lain? Izin menanggapi, saya sangat setuju dengan pendapat Gita. Karena kalau sampai rakyat kehilangan kepercayaan kepada pemerintah, sistem pemerintah dan hukum yang berlaku di Indonesia akan dilanda oleh kekacauan yang sangat besar. Bahkan tidak menutup kemungkinan aksi separatis dan masalah-masalah yang menyangkut keutuhan negara bisa muncul di Indonesia. Menurut saya, solusi untuk mengatasi hal ini ada pada kita para kaum muda untuk bisa melihat dan mengambil para contoh dari pemerintah yang sudah ada dan mengambil contoh yang baik dari mereka supaya tidak bisa memutuskan kesalahan-kesalahan dan pelanggaran-pelanggaran dari pemerintahan yang lama di generasi kita. Terima kasih. Oke, terima kasih atas pendapatnya, Krido. Masih ada yang lain? Saya juga sudah setuju atas pendapat mereka. Baik. Terima kasih atas pendapat dan opini teman-teman. Bagaimana? Apakah Marcelin sudah puas dengan pendapat dan opini teman-teman? Sudah, terima kasih. Saya sangat puas dengan pendapat-pendapat dari teman-teman lain. Oke, sekarang kita akan mulai materi pembahasan terakhir kita, yaitu sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dipersilakan untuk yang sudah ditugaskan. Oke, baik. Saya akan membawakan materi sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terkait dengan sila kelima,
ini masih banyak permasalahan yang harus kita atasi. Misalnya, para veteran dan mantan atlet yang sudah mempertaruhkan nyawa untuk kemerdekaan dan yang sudah berjuang untuk menggapai prestasi dan mengharumkan nama bangsa. Sekarang hidupnya susah, dan masih adanya diskriminasi kepada masyarakat karena adanya perbedaan. Misalnya, karena adanya perbedaan etnis dan agama, menurut saya, permasalahan ini sangat tidak baik karena berdampak kepada masa depan bangsa. Jika setiap perjuangan yang dilakukan dihargai oleh negara, kedepannya rakyat akan menjadi apatis untuk berjuang untuk negara karena tidak adanya perhatian dari pemerintah. Dan jika perilaku diskriminasi masih ada dalam kehidupan bermasyarakat, maka itu bisa menutup potensi-potensi dalam bakat dan talenta yang bisa membangun bangsa Indonesia. Menurut saya, pemerintah harus lebih memperhatikan setiap perjuangan yang dilakukan masyarakat negara, dan diskriminasi dalam masyarakat harus disingkirkan. Bagaimana solusi yang tepat menurut teman-teman? Terima kasih. Baiklah, terima kasih untuk Rido. Apakah ada tanggapan dari teman-teman? Izin menanggapi, saya sudah sependapat dengan Rido, karena seperti yang kita tahu masih banyak veteran yang sudah berjuang untuk bangsa dan mantan atlet yang sekarang hidupnya susah. Ini adalah hal yang sering terjadi karena kekurangan perhatian masyarakat dan pemerintah dalam hal tersebut. Tapi sekarang kita bisa melihat kalau organisasi veteran dan organisasi yang menaungi para mantan atlet semakin besar. Dan kita bisa melihat kalau sekarang perhatian publik sudah lebih terarah kepada hal-hal itu. Terima kasih. Baik, teman-teman yang lain masih ada pendapat atau opini? Izin menanggapi, saya juga melihat adanya kurang perhatian dalam bidang olahraga tertentu. Selama ini kita melihat beberapa olahraga yang padahal sudah berprestasi masih kurang mendapat perhatian, dan ini bisa menjadi masalah bagi bakat-bakat muda Indonesia. Menurut saya, setiap olahraga yang aktif di Indonesia harus mendapat perhatian dan dukungan dari pemerintah dan masyarakat agar melalui olahraga tersebut negara kita bisa dikenal dunia. Terima kasih. Terima kasih atas pendapatnya. Masih ada yang ingin menambahkan? Izin menanggapi, saya setuju dengan perilaku diskriminasi harus disingkirkan, karena itu bisa merusak hubungan baik dengan kemajemukan masyarakat Indonesia. Jika perilaku diskriminasi masih terus berlanjut, maka kemajuan bangsa Indonesia bisa terhambat, karena potensi-potensi warga Indonesia dihalangi oleh diskriminasi tersebut, sehingga bakat dan talenta setiap warga tidak bisa dikembangkan. Diskriminasi juga bisa membawa masalah dalam keamanan negara, karena dapat memicu perselisihan antara akibat perbedaan yang ada, seperti perbedaan etnis, ras, dan agama. Terima kasih. Terima kasih. Saya juga akan menanggapi. Jadi, keadilan sosial harus ada untuk seluruh masyarakat Indonesia, karena Indonesia adalah negara yang majemuk dan multikultural. Maka keadilan harus dijaga karena perbedaan-perbedaan tersebut adalah bentuk dari kekayaan negara kita yang harus dijaga, dan dengan keadilan tersebut tidak akan ada permasalahan dalam kemajemukan rakyat Indonesia. Terima kasih. Untuk Rido, apakah sudah puas dengan opini dan pendapat teman-teman? Terima kasih, saya sangat puas dengan opini dan pendapat teman-teman. Baik, Pancasila harus dijaga kesuciannya dan kemurniannya, karena Pancasila adalah fondasi dan pedoman hidup masyarakat Indonesia dan identitas dari bangsa kita. Kalau kita para kaum muda tidak peduli dengan Pancasila, lalu siapa lagi? Baiklah, sekian tugas video Pancasila dari kami. Terima kasih. Akhirnya selesai juga video kita. Makasih ya semua. Iya, akhirnya pembahasan kita sudah selesai. Pembahasan tadi seru ya. Iya, pembahasannya seru. Iya, oke, aku udah mau offline ya, soalnya masih ada urusan lain. Ya, aku juga mau offline ya, soalnya ada tugas yang lain. Oke. Oke. Ya. Bye. Bye. Bye.